lagi di Manhwa Kopi. Sebelum mulai alangkah baik ya pencet tombol like, subscribe, dan share ke semua grup kalian. Dan jangan lupa komen, komentar kalian bermanfaat untuk Mimin biar makin semangat. Tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Cerita diawali di pagi hari yang begitu cerah. Terlihat ada telepon seseorang lagi berdering. Orang itu pun kebangun dan ingin mengambil teleponnya. Setelah mengambil teleponnya, dia pun kelihatan bersemangat karena melihat teleponnya. Nggak taunya itu telepon si Lim. Lim pun yang bersemangat sambil mengatakan, "Bukankah ini hari Kamis? Itu berarti, oke. Dia berarti sudah lolos dari kejadian terjatuh dari atap." Suaranya Lim pun kedengeran sampai ke bawah. Dan terlihat ibunya lagi memasak sama adiknya sambil mengatakan, "Min Jiong, kakakmu sudah bangun tuh. Kasih tahu dia untuk makan." Min Jiong pun mengatakan sambil cemberut, "Sial, kenapa aku sih padahal aku tidak mau ke kamarnya." Kembali lagi ke Lim. Dan terlihat Lim lagi menunjuk ke arah buku sambil ketawa. Hahaha. "Lihat itu, kau membuat frustrasi karakter utama dasar. Gara-gara kamu ini aku akan membuat web menjadi 3 chapter penuh. Bukankah itu berarti seperti aku membuat ERC tanpa menikmati musim panas selama 8 minggu tanpa air di anim doang? Dan aku juga tadi malam kena insiden sedikit di kantor polisi. Tapi tidak apa-apa jika itu bisa menyelamatkan kehidupan." Lim pun langsung mengingat-ingat kejadian tadi malam. Terlihat setelah polisinya datang dan dia langsung mengecek ke tempat kejadian dan tidak ada seorang pun, dia pun marah dikira polisinya Lim lagi membuat telepon prank. Dan Lim pun langsung meminta maaf setelah diceramahin sama polisi tersebut. Tiba-tiba Min Jeong pun kaget karena mendengar perkataan si Lim sambil mengatakan, "Apa tadi kamu bilang ah? Kantor polisi? Wow, nah Kang Lim, kau akhirnya melakukan sesuatu yang besar. Benar bukan?" Tiba-tiba Min Jeong pun berteriak, "Mama, bajingan ini sudah membuat masalah besar. Dia bilang sesuatu tentang polisi." Terlihat Lim pun langsung kaget dan ingin menjelaskan. "Hei, ini tidak seperti itu, ini kesalahpahaman." Min Jeong pun bertanya, apa maksudmu? Kantor polisi?" Ibunya pun datang dan mendengar kantor polisi ibunya langsung ingin menpar Lim. Lim pun panik sambil mengatakan, "Ma, tunggu, tidak seperti itu." Ibunya pun langsung menamparnya. Setelah itu, Sin pun berganti di sekolahan dan terlihat Lim yang lagi menaiki tangga sambil mengatakan, "Sial, aku terlambat." Lim pun lagi mengingat kejadian tadi sambil mengatakan, "Tamparan itu sakit juga. Ini semua karena aku tadi malam mengurus para stalker itu. Sial, jadinya aku tadi malam terlibat sama polisi." Bentar, bagi yang tidak tahu stalker, biar Mimin jelaskan. Stalker adalah orang yang secara sengaja dan diam-diam menguntit seseorang dengan maksud tertentu. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan cara mengikuti dan memantau, melakukan teror berupa telepon atau SMS, melakukan ancaman dan kerusakan. Sudah ngerti kan? Jadi jangan begitu ya. Oke, Mimin lanjutkan. Lim pun bergumam, "Aku entah bagaimana sudah mengurus insiden stalker pertama, tapi insiden stalker kedua adalah masalah aslinya. Akan jauh lebih mudah kalau aku tahu siapa stalkernya. Juga latar belakangnya tidak benar-benar ditunjukkan dan aku bahkan tidak ingat seperti apa penampilannya. Tadinya aku pikir aku akan mengenalinya saat melihatnya, tapi ingatanku buram. Tapi ini aku merasa tidak seperti sudah mengurus itu sepenuhnya." Tiba-tiba Lim pun mengingat sesuatu. "Oh iya, tunggu dulu. Bukankah dia hanya muncul sekali setelah episode pertama? Apa dia penjahat yang muncul sekali? Kayaknya tidak mungkin deh, aku masih mengingat segalanya seperti penampilan dan latar belakangnya. Tapi itu masih jauh dari cerita sih. Tidak ada alasan untuk buru-buru, aku bisa mulai menyelidiki pelan-pelan saja. Jika aku membuat kejadian besar mengikuti cerita. Jadi informasi prioritas tidak kacau seperti ini." Tiba-tiba terlihat Park Jungah yang habis berlari dan kecapean karena sudah terlambat masuk dan dia melihat Lim dan langsung bertanya, "Bel sudah berbunyi, bukankah kamu harus cepat?" Lim pun menoleh sambil mengatakan, "Oh, kamu Park Jungah." Park Jungah pun masih mengatakan sambil ngos-ngosan, "Kamu padahal punya kehadiran sempurna sejak kelas 1. Sayang sekali kalau mengacaukannya." Park Jungah pun sempat-sempatnya melihat mata Lim sambil mengatakan, Ha, "Kamu mata panda." Seperti biasanya,
Lim pun langsung menjawab pertanyaan Park Jungah. Hei, fokuslah bernapas dulu. Bukan pada yang lain. Tapi bukankah kau terlambat juga? Park Jungah pun langsung menjawab pertanyaan Lim. Tenang aja, aku baik-baik saja kok. Karena aku sudah sering terlambat. Jadi, aku sudah menyerah pada kehadiran sempurna sejak lama. Lim pun langsung membantah perkataan Park Jungah. Tidak, itu tidak baik sama sekali. Dan apa kau begadang karena menggambar web lagi? Park Jungah pun langsung mengiyakan perkataan Lim. Iya, dan aku juga sudah merubah hal yang kamu tunjukkan kemarin. Dan kau bilang akhir dari chapter pertama kekurangan sesuatu, kan? Jadi aku berencana memberi karakter utama kemampuan racer action atau time loop. Itu sesuatu di mana mereka memulai ulang hari ketika mereka mati. Mungkin aku akan menyebutkannya anugerah dari semesta atau yang lain. Tiba-tiba Park Jungah belum selesai ngomong, pundak Park Jungah pun langsung dipegang sama Lim sambil marah. Jangan berani-beraninya. Park Jungah pun bertanya, apa? Kenapa? Lim pun langsung menjelaskan. Pokoknya kamu tak boleh melakukan sesuatu seperti itu pada karakter utamanya. Tapi itu bukan masalah kalau kamu pembaca, karena ceritanya melewatkan bagian yang kau lihat. Tapi kalau kau adalah orang yang ada dalam looping itu, apa kau tahu seberapa sulit untuk mengulang hari yang sama terus-menerus? Park Jungah pun mengatakan, iya, aku tidak akan melakukan itu lagi. Setelah itu Lim pun langsung pergi meninggalkan Park Jungah sambil kesal. Terlihat Park Jungah pun kebingungan sama perkataan Lim. Park Jungah pun langsung bergumam, itu aneh. Bukankah Kang Lim suka cerita looping sebelumnya? Tiba-tiba ada seseorang di samping Park Jungah dan dia adalah Kim Na Yun, siswa SMA kelas 2. Dan dia pun menyapa Park Jungah. Jungah, apa yang kau lakukan di sini? Park Jungah pun menoleh dan menyapa balik. Oh, Na Yun. Hai. Kim Na Yun pun bertanya ke Park Jungah. Apa gak apa-apa kamu terlambat? Bukankah kamu itu wakil KM? Lim yang mendengar perkataan Kim Na Yun mengatakan, Kim Na Yun, bukankah kau itu KM-nya? Apa kelasmu gak apa-apa? Kalian berdua datang terlambat. Kim Na Yun yang mendengar perkataan Lim dia mengatakan, lagian kami jurusan humaniora. Lim yang mendengar jurusan Kim Na Yun dia pun langsung masuk ke kelas karena tidak mau berurusan sama Kim Na Yun. Kim Na Yun yang melihat Lim masuk ke kelas dia bertanya ke Park Jungah, jadi, bagaimana itu? Apa yang dikatakan Kang Lim setelah kamu memberikan itu? Park Jungah yang ditanya Kim Na Yun pun malu-malu mengatakan, itu? Sebenarnya aku belum bisa memberikan itu padanya. Aku tadinya berencana memberikan itu padanya saat di klub kemarin. Kim Na Yun pun kesal mengatakan, kamu begitu lagi. Hei Jungah, ini sudah 3 bulan. Inilah sebabnya semua orang pada diambil sebelum kamu mendapatkannya. Kamu tuh ya membuat frustasi banget. Apa menurutmu kamu satu-satunya di hati dia? Park Jungah yang dibilang begitu dia pun mengatakan, aku, gak apa-apa. Nah Kang Lim cuma tertarik sama gadis 2D saja, jadi itu bukan masalah. Kim Na Yun pun mengatakan, bukankah itu juga masalah? Dan menurutku dia juga tidak terlalu seperti itu. Park Jungah pun bertanya ke Kim Na Yun, apa maksudmu? Kim Na Yun pun membuka teleponnya dan dia menunjukkan sesuatu. Lihat ini muncul di salah satu di halaman Facebook. Dan Park Jungah pun terlihat terkejut. Scene berganti terlihat ada Kang Ho Chan yang bertanya sambil memperlihatkan foto Yo Dahi bersama dengan Lim. Coba lihat ini, kenapa kau terus mengikuti Dahi? Ini ada buktinya kamu tidak bisa mengelak. Lim pun bergumam. Dia bikin takut saja karena dia tiba-tiba meminta bertemu denganku. Aku pun juga penasaran apa yang mau dia katakan tadi. Nggak taunya dia ingin menanyakan itu saja, tapi kurasa sekarang bukan hal besar. Lim pun mengatakan, kau salah paham. Aku tidak mengikuti dia. Dialah yang memintaku untuk menemaninya. Kang Ho Chen pun tidak mempercayai perkataan Lim sambil mengatakan, kalau kau ingin berbohong, buatlah itu meyakinkan. Apa? Kau mungkin juga ingin bilang dia menyeretmu. Lim pun yang mendengar perkataannya Kang Ho Chen mengatakan, kalau kau tidak mempercayaiku, kenapa kau bertanya? Dan kenapa kau tidak langsung menanyainya saja? Kang Ho Chen yang suruh bertanya ke Yu Dahi mengatakan, ngapain juga aku bertanya, aku sudah sangat mengenalnya,
Dia pasti akan kasihan pada pria sepertimu dan dia mengiyakan perkataanmu barusan. Itu benar kan? Dia terlalu baik sekali untuk seorang pecundang sepertimu. Saat ini sungguh membuatku jatuh cinta padamu. Kalau kita kan lagu